Di situ gue kaget. Jadi di pos 1 itu ada tempat kayak apa ya, tempat segitiga gitu deh yang di iniin di pinggir pos. Itu isinya dupa. Sosok pendaki cowok pakai pakaian pendaki dan tatapannya itu tuh sendu gitu, kayak sedih, tatapannya sedih, pengen minta tolong. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Kali ini kita ada kedatangan tamu spesial nih, seorang perempuan yang sebelumnya udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Kali ini dia mau ceritain tentang pendakian di Gunung Lawu. Sebelumnya dia pernah juga cerita tentang pendakian di Gunung Gede Pangrango. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti linknya gua taruh di sebelah sini nih. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti nontonnya habis video ini aja. Yaudah, kita sapa aja narasumbernya. Milda. Iya. Milda, apa kabar Milda? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terakhir kali naik gunung kemarin yang Lawu itu. Akhir Oktober ini baru banget. Dan ada horornya ya. Banyak. Boleh ceritain dikit-dikit nggak kisi-kisinya aja? Kisi-kisinya gue melihat beberapa sosok. Dan sosok ini menurut gue unik-unik. Bukan yang seperti biasa. Kayak Miss K atau Mr. Poci gitu. Iya. Nggak yang seperti itu. Dan nggak cuma lu aja ya. Tadi gue sempet sebelum kita shoot, Milda sempat cerita juga, dan suami lu juga ngeliat beberapa sosok ya. Iya, betul. Dan tapi lu sempat tersesat nggak sih di pendakian itu sih? Alhamdulillah enggak. Enggak ya, Karena nggak sampai kita tersesat. enggak. Kita tetap kita doa dulu ke sana. Iya. Pokoknya kalau kemana-mana harus berdoa dulu ya. Betul. Dan gue mau info juga nih, Milda punya YouTube channel juga nih, Mil Oh iya, ya. ada. Boleh perkenalkan YouTube channelnya ke teman-teman, jelasin aja sedikit gitu. Jadi di sini saya membuat channel dengan nama Story Miku, bisa di search di pencarian YouTube. Kontennya konten horor, berinteraksi dengan hal-hal yang horor, tapi untuk tujuan edukasi atau dikemas untuk tidak takut terhadap hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi buat Kayak gitu aja teman-teman, sih. iya. Jadi buat teman-teman yang suka horor, mampir-mampir juga ke YouTube-nya Milda, karena nggak beda jauh kita ya, mirip-mirip lah ya, mirip, sama-sama mirip. horor ya. Dan IG lu atau sosial media lu yang lain lah, promoin sekalian Mil. Boleh untuk IG di channel @story.miku. Untuk IG gue sendiri @mildakurnia12. Oke, itu tadi sosial media sama YouTube-nya Milda. Teman-teman mampir-mampir aja ke sosial medianya atau YouTube-nya ya, karena YouTube-nya horor juga. Dan nanti kita juga bakal bikin konten ya Mil ya. Boleh collab. Karena Milda apa namanya ya, bersama teman-temannya bisa mediumisasi ya. Bisa. Jadi nanti, karena gue sama Jamal lumayan penasaran nih, karena kita kan syuting kan di tempat rumah kosong ya, dan udah bertahun-tahun juga. Kita penasaran nih, nanti apa yang disampaikan sama makhluk yang tinggal di sini, karena siapa tahu ada sejarah-sejarah yang tersembunyi kan, siapa tahu aja ya kan. Karena gue juga penasaran, di sini tuh penampakan rata-rata narasumber yang ngeliat ya. Kita sendiri buat gue sama Jamal belum pernah. Tapi kalau untuk gangguan-gangguan di audio sih pernah sih. Yaudah, pokoknya nanti mampir-mampir aja ke channelnya Milda. Karena ada Lentera Malam juga di situ. Story Miku ya. Iya. Ya udah, Betul. udah kelamaan openingnya. Sebelum teman-teman dengar cerita dari Milda, kita tonton dulu yang satu ini. Jadi kali ini gue akan bercerita tentang pendakian gue ke Gunung Lawu di akhir Oktober 2020 kemarin. Nah sebenarnya pendakian ini tuh udah gue rencanain dari awal tahun. Anak-anak pada pengen ke Gunung Lawu, cuma karena corona atau covid. Jadi ya udah dipikirin lagi, dilihat sikon, ketemulah tanggal di akhir Oktober. Karena di akhir Oktober ini kan ada tanggal merah ya, Maulid Nabi. Lumayan panjang, hari Kamis libur, Jumat tinggal cuti, Sabtu Minggu libur. Jadi panjang tuh. Rencana gue tuh ke Gunung Lawu 3 hari 2 malam waktu itu. Akhirnya
diputuskanlah berangkat Rabu malam. Gua berangkat 7 orang sama teman-teman rumah. Berangkat pakai mobil pribadi yang berkapasitas kurang lebih 8 orang berserta carrier, tapi gue naik 7 orang. Berangkat Rabu malam, kurang lebih sekitar jam 11 malam gue berangkat. Awal-awal fine, gak ada masalah apa-apa. Udah mau sampai tol Karawang, pas lagi mau tidur di mobil, itu udah mulai tuh ada sesuatu yang gue lihat gitu. Sosoknya tuh tinggi banget, pakai bajunya warna putih, lusuh, panjang, dan bajunya itu sampai saking panjangnya sisa beberapa meter ke belakang gitu. Set, dia nyebrang, masih gue liatin itu apa. Nggak lama dia kayak berasa ada yang ngeliat gitu. Langsung dari, kalau nyebrang kan nyamping ya, langsung nengok begitu, nengok ke gue juga kaget. Itu mukanya bentuknya sih kayak tengkorak, bentuknya tengkorak gitu, tapi dia ada serat-seratnya gitu. Mukanya kurang lebih mirip musuhnya Harry Potter kalau nggak salah, Voldemort. Mukanya mirip kayak gitu. Terus langsung gue ya udah baca-baca aja. Gue nggak bilang ke teman-teman yang lain juga karena takut ada efeknya kan, takutnya mereka juga takut gitu. Ya udah akhirnya gue telan aja, gue simpan sendiri. Sampai akhirnya gue sampai di Candi Ceto, karena waktu itu memang diputuskan kita nih trekking ke Gunung Lau melalui Candi Ceto. Sampai di base camp Candi Ceto sekitar jam 10 pagi. Istirahat, makan segala macem, siap-siap jam 1 siang. 1 siang ke tempat Simaksi. Di situ di briefing sama tim yang urus Simaksi. Mereka bilang jangan ada yang ngecamp di pos 4 katanya, karena tempatnya sempit. Dan dikasih tahu juga di situ sama tim dari yang ngurus Simaksi itu kalau trek dari jalur atau dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan curam. Dari pos 3 ke pos 4 juga lumayan curam. Dari pos 4 ke 5 pun lumayan, jadi jangan kaget katanya gitu. Ya udah akhirnya kita sanggupin, naiklah jam 1:30 siang. 1:30 siang naik sampai pos 1. Di situ gua kaget. Jadi di pos 1 itu ada tempat kayak apa ya? Tempat segitiga gitu deh yang di iniin di pinggir pos. Itu isinya dupa. Gua nggak paham apakah itu adat setempat kayak di Bali aja gitu kan, ada dupa-dupa kayak gitu. Cuma ya udahlah ya, masing-masing gue cuma cukup tahu oh ada dupa. Sampai akhirnya lanjut lagi. Pas lagi mau lanjut ke pos 2 kan banyak pendaki turun. Biasa kan tegur sapa. Terus ada yang ngomong juga, "Mas, rencana mau ngecamp di mana? Udah mau sore." "Oh, kita rencana ngecamp di pos 3." "Aduh, jangan deh Mas, soalnya rame banget kayak pasar. Mendingan Mas di pos 2 aja." Itu enggak satu tim pendaki aja yang kasih tahu. Jadi banyak beberapa pendaki yang turun tuh yang kasih tahu untuk jangan ngecamp di pos 3 karena udah rame. Karena kan memang weekend panjang juga gitu ya. Akhirnya sampai mau maghrib ngecamp lah kami di pos 2. Di situ udah langsung siap-siapin tenda segala macem. Berdirilah 2 tenda. Akhirnya diputuskan ngecamp di situ. Masih belum ada apa-apa, cuma saat itu kekhawatiran gue adalah gue belum haid. Dan ada sepupu gue juga cewek yang belum haid. Jadi kita 7 orang, nah 2-nya ini cewek termasuk gue. Itu kami berdua tuh belum haid, jadi khawatir gitu. Duh, gimana nih kalau haid, obat, pembalut segala macam tuh udah dibawa. Tapi yang namanya kita berada di gunung sempet khawatir juga. Duh, gimana nih? Cuma ya udahlah, berjalan aja gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 10 malam nih ternyata sepupu gua yang haid malam itu juga. Mau diberhentiin pendakian kan nggak mungkin. Jadi ya udah bismillah aja lanjutin. Dan ketika udah tidur jam 3 pagi, gua kebelet nih pengen pipis. Di situ gue bangunin suami gue karena suami gue juga ikut kan. Jam 3 pagi gue pipis di belakang shelter. Itu ada suara ketawa. Tapi masih gue diemin karena bagi gue untuk suara ketawa di gunung itu masih wajar, karena nggak di mana-mana pun kalau kita nemuin suara tawa ya sama aja gitu. Gue wajarin, gue diemin.
Ya udah, akhirnya Jumat, berarti masuk di hari Jumat pagi, packing segala macem, masak nasi, makan, berdoa, lanjut lagi start pendakian Jumat pagi jam 9. Di sini ketika pendakian mulai, ada hal yang aneh yang gua dan kawan-kawan tuh temuin. Ada beberapa pendaki turun yang bilang, "Mas, ngelihat pendaki cewek enggak? 3 orang. Oh, naik atau turun?" Ditanyakan. "Naik, Mas." "Oh, enggak ya, nggak ngelihat gitu." "Oh, yaudah makasih ya, Mas. Soalnya ada yang nanyain tuh orang belakang, nggak tahu siapa temennya kali." "Oh gitu, ya udah." Ketemu tim yang lain lagi, begitu lagi. "Mas, lihat mendaki cewek enggak? Soalnya pada nanyain yang belakang." "Oh enggak lihat, tadi juga ada sih yang nanya," katanya gitu. Tapi kita ya nggak tahu, karena setahu gua kalau misalnya mau naik ya harusnya ketemu dong sama tim gua, karena tim gua tuh start dari jam 9. Ini sampai jam 11 nggak nemuin 3 cewek itu. Jadi ya udah, akhirnya begitu saja gitu pertanyaan kabarnya. Sampai di pos 3 jam 12 siang itu bener-bener rame banget. Dan bener kata pendaki yang sebelumnya, kalau itu udah kayak pasar, rame banget. Kami di sana singgah sebentar, cuma isi perut, karena di pos 3 Gunung Lau via Ceto itu udah ada warung sekarang. Isi perut 30 menit, gak lama naik lagi sampailah di pos 4 jam setengah 4. Nah di pos 4 ini juga sama, ada kayak tempat, pokoknya di setiap pos dia ada tempat untuk menaruh dupa. Gua nggak paham tujuannya apa, tapi jangan kaget kalau kalian kesana, pasti ada gitu. Sampai di pos 4 jam setengah 4 sore. Di sana juga nggak lama-lama, cuma istirahat 30 menit, kemudian start hiking lagi sekitar jam 4 sore. Nah di sini nih yang target kita tuh sebenarnya sebelum maghrib sampai di pos 5, tapi karena sudah diberitahu bahwa treknya curam, nggak akan kekejar sebelum maghrib sampai pos 5. Yang mana mau tidak mau trek malam lagi-lagi kami lalui di situ. Sebelum maghrib masih di perjalanan, di situ trek yang agak landai, jadi ada kayak belokan gitu. Gua di posisi baris ketiga, temen gua yang posisi baris ke-1 dan ke-2 itu udah duluan dan kehalang belokan gitu. Terus gua teriak dong, "Ilham, Reni," gue bilang, "tungguin, jangan cepet-cepet gitu jalannya." "Iya tungguin nih di belokan," kata dia. Yaudah, terus di belakang gue harusnya Alfi kan, suami gue mau tegur dia. Pas gue mau negur dia di belakang, mau ngajak ngobrol maksudnya, itu di belakang gak ada siapa-siapa. Sedangkan sebelum gue mau negur Alfi, itu udah kedengeran banget suara langkah kaki, suara beratnya tas keril yang apa ya, bentur ke punggung gitu kan, kayak puk puk puk. Itu gue kaget di situ, karena pas gue nengok nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi gue teriak, "Ah," gue bilang. "Iya tunggu." Ternyata dia jauh di belakang, sama kehalang belokan juga. Ya udah, dari situ gue putusin untuk diem, nggak yang maju atau nggak yang mundur lagi. Gue putusin untuk diem. Nggak lama Alfi datang. Gue simpan lagi sendiri, nggak gue ceritain. Sampai akhirnya sebelum maghrib itu kita istirahat di samping jalur, tunggu azan maghrib. Briefing sebentar sambil nunggu azan maghrib, siapin headlamp segala macem, dan dibilangin juga harus rapet karena kan trekking malam. Ya udah, di situ jam 6:30 malam start lagi untuk jalan. Sekitar jam 7 malam. Di situ ada cerita dari Alfi, dia ceritain ini ketika dia udah turun gunung. Di saat-saat itu trekking malam kan. Ketika jalan, entah kenapa pandangan dia itu fokus ke jurang yang ada di sebelah kiri. Di situ dia ngelihat sosok tinggi banget, karena dari dia ngelihat aja tuh udah leher, terus pakai pakaian putih gede gitu, dan kakinya tuh malah nggak kelihatan, bener-bener yang masih di bawah jurang gitu, saking tingginya atau saking besarnya itu makhluk. Dan Alfi nggak berani lagi lihat ke situ, dia langsung fokus ke jalur.
Nah ini yang dia ceritain ketika dia udah turun gunung. Adapun akhirnya kami sampai di pos 5 itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam sampai di pos 5. Pas sampai kita istirahat sebentar. Di situ gue udah merasa mual yang bagaimana ya, bukan mah, karena gue juga punya mah kan. Jadi gue tau lah mana mual yang benar-benar penyakit mah, mana yang bukan gitu. Tapi gue di situ nggak bilang siapa-siapa, gue simpan sendiri, gue urus sendiri. Akhirnya diputuskan ya udah kita lanjut lagi kali ya, soalnya kan pengennya itu ngecamp di Gupakan Menjangan. Dari pos 5 ke Gupakan Menjangan itu sekitar 30 menit katanya gitu. Oh ya udah, karena sebentar, akhirnya terus lagi jalan dari pos 5 itu udah banyak orang-orang yang ngecamp, bangun tenda segala macem. Ada lagi orang gitu, pendaki lain tanya, "Mas, baru datang ya?" katanya. "Iya, baru datang." "Ngelihat pendaki 3 orang nggak ya cewek?" Lagi-lagi yang ditanyain itu. Ya tim kami nggak lihat, maksudnya nggak ngelihat apa yang mereka semua tuh tanyain. Sampai akhirnya kita berani untuk tanya itu siapa memang, soalnya banyak banget yang nanya hal seperti itu. "Oh nggak apa-apa, ya udah Mas kalau nggak ngelihat." Mereka sih nggak jawab. Terus ya udah, kita juga nggak mau yang terlalu memaksa untuk kepo gitu kan. Akhirnya terus lagi lanjut. Nah di jalur yang sebentar lagi sampai pos Gupakan Menjangan, teman gue tuh minta break. Kami break di pinggir jalur sebelah kanan dan posisinya agak menanjak. Di situ temen gue ada yang namanya Arif, dia bilang, "Break bentar ya, gue mau ganti baterai nih buat headlamp." "Oh ya udah silahkan." Di situ gue break sambil jongkok aja gitu, duduk senderin keril ke pohon. Gue ngeliat di arah bawah itu kayak ada pendaki yang mau naik gitu. Gue ngeliat bayangan ada yang mau naik gitu. Sampai akhirnya mau gue bilang ke anak-anak, "Woi, coba breaknya jangan di tengah jalur, minggir dulu, ada pendaki mau naik." Hampir gue mau ngomong kayak gitu, gue pastiin lagi bayangan itu, dan ternyata bayangan itu bukan pendaki. Karena gue juga mikir, kok ini pendaki mau naik tapi dia nggak pakai headlamp. Gue bingung di situ. Difokusin lagi, gue liatin lagi, gue perhatiin lagi, ternyata itu bayangan putih, bentuknya asap, jalannya ngawang gitu. Ngawang, terus pas gue perhatiin dia belok ke semak-semak, warnanya putih. Itu gue yang aduh ya Allah, apalagi sambil gemeter dengkul gue peluk aja. Dan gue juga lagi-lagi nggak cerita ke anak-anak karena takut hal-hal kayak gitu kan kayaknya sakral gitu untuk dibicarakan ke teman-teman. Yang ditakutkan teman-teman jadi ikut ketakutan juga gitu. Akhirnya lanjut lagi jalan, sampailah di pos Gupakan Menjangan namanya, sekitar jam 8 malam lewat lah. Dari situ teman-teman udah langsung sigap pasang tenda, ngeluarin apa segala macem. Nah gue nih izin ke teman-teman, gue bilang gue pengen pipis. Padahal di situ gue muntah, udah nggak kuat lagi gue. Dan muntahan gue itu muntahnya muntah air, muntah gimana ya, muntah air gitu, bukan makanan yang gue makan yang gue muntahin, tapi muntah air, bener-bener yang mual gitu. Dan di saat itu gue ditemenin suami gue bilang lah ke suami gue kalau gue melihat hal-hal itu, gue bilang. Terus dia bilang ya udah biarin aja, jangan terlalu dipikirin, soalnya kita masih perjalanan, kata dia gitu. Ya udah akhirnya balik lagi ke tenda udah lumayan jadi. Harusnya kan gue sama sepupu gue yang masak, yang cewek itu. Jadilah gue di tenda nih dengan kondisi badan yang lemas. Teman-teman gue bilang gue ngedrop. Terus akhirnya yang masak nih sepupu gue nih yang cewek sama teman-teman gue yang lain. Ketika di dalam tenda, posisi tendanya tuh gue mintanya requestnya hadap-hadapan. Jadi ketika keluar udah nyampe pintu tenda yang temen gue juga gitu, hadap-hadapan. Nah untuk masak tuh di tengah-tengahnya. Ketika sepupu gue yang cewek ini masak, gue di dalam tenda kan, dengan pintu tenda tuh yang agak sedikit kebuka. Dia bilang gini,
Coba lihat deh di pohon sebelah kiri. Itu apa ya putih-putih? Dicek lah sama temen gue. Oh enggak, itu mah awan, kata dia gitu. Masa? Iya itu mah awan, udah jangan diliatin. Ya udah, akhirnya mereka lanjut lagi masak. Sepupu gue lihat itu sekitar jam 10 malam. Terus gue juga ya udah cuma ngedengar dari dalam tenda aja, gue nggak ikut ngecek atau segala macem. Sampai akhirnya gue tidur, kebangun lagi jam 2 lewat. Lagi-lagi gue pengen pipis dan minta temenin ke suami gue. Jam 2 lewat itu gue pipis, selesai pipis, balik lagi ke tenda. Entah kenapa gue fokus sama pohon yang di sebelah kiri yang sepupu gue itu lihat atau yang dia bilang gitu. Di situ gue fokus, gue melihat sesuatu yang aneh menurut gue. Bentuknya tinggi, putih, tapi kepalanya tuh segitiga gitu. Kepalanya segitiga, tinggi, pakai baju jubah putih juga, panjang, dan mukanya kayak ikan pari. Nah itu gue yang ya Allah apalagi ini gitu. Gue nggak paham itu makhluk apa, tapi dia ini pohon nih, dia kayak gini nih ngintip gitu tuh. Gue yang aduh udah masuk tenda. Dari udah masuk tenda gue baca bacaan segala macem sampai akhirnya tibalah subuh. Dan itu masuk di hari Sabtu, rencana summit. Masuk di hari Sabtu, start summit jam 7 pagi, start summit. Kami di situ nggak masak dulu, nggak bikin kopi dulu karena kami tahu di atas tuh masih ada warung boiem gitu kan. Start summit jam 7 pagi dan kami juga udah tahu dari Gupakan Menjangan sampai ke puncak itu perjalanannya masih jauh, kurang lebih 2 jam. Jadi ya udah jalan santai. Nah, dari Gupakan Menjangan yang dilewatin itu pasti Pasar Bubrah dulu atau Pasar Dieng. Di Pasar Dieng gue minta break. Jadi lewatin Pasar Dieng, lurus lagi, treknya agak menanjak juga. Di situ gue minta break. Pas gue minta break di pinggir jalur, gue duduk, udah mulai ada pohon cantigi kan di situ, yang tingginya tuh sedada gitu. Gue duduk, gue fokus ke bawah, ke arah pohon cantigi yang tingginya sedada. Fokus lama di situ, gue liatin aja. Lama-lama di pohon cantigi itu ngebentuk sosok pendaki. Aduh gue merinding. Sosok pendaki cowok, rambutnya gelombang, panjang rambutnya segini, pakai pakaian pendaki, dan tatapannya itu tuh sendu gitu, kayak sedih, tatapannya sedih, pengen minta tolong. Tapi apa ya, gue nggak bisa nolongin saat itu. Gue bilang dalam hati gue sendiri, gue nggak bisa nolong lu. Gue bilang, gue nggak bisa nolong lu, gue nggak tahu caranya gimana. Maaf, gue bilang gitu. Dari selesai gue ngomong itu, bayangannya tuh hilang. Kalian bayangin, bayangannya itu tuh ngebentuk sosok orang tapi transparan gitu. Itu yang gue lihat. Ya udah, dari situ akhirnya gue melanjut naik dengan hawa yang sedih gitu. Sedih, rasanya sedih banget. Cuma ya gue nggak cerita ke anak-anak. Naik, ketemulah di situ Hargo Dalem. Hargo Dalem yang mana ada warung boiem, warung tertinggi kan. Di situ udah mulai ada toilet, tapi hanya untuk buang air besar. Dan cara untuk kita pakai toiletnya itu lumayan unik menurut gua. Karena kita harus ke warung dulu, kasih uang 10.000, kita bilang ke ibu warung, "Bu, saya mau ke toilet." "Oh ya mbak, 10.000. Kita kasih 10.000, nanti si mbaknya tuh kasih ember sama dua air yang pakai botol 1,5 liter gitu, sama dikasih gayung sama dia. Dan ternyata di dalam toiletnya tuh nggak ada air, jadi ya udah kita pakai air yang itu.
Kalaupun kurang, ya mau nggak mau kita beli lagi. Dikasih kunci juga. Jadi toiletnya udah kita kasih duit ceban, si ibunya udah kasih air, gayung, ember, dan kasih kunci. Nah ya udah kita buka sendiri deh tuh toiletnya. Tandanya ada orang gimana ya cari aja. Kalau ada pintu toilet yang masih dikunci ya berarti tuh yang kosong gitu. Itu yang gue alamin, pengalaman gue pakai toilet di Gunung Lawu deket warung Boyem. Dan dari situ biasa makan pagi juga. Start untuk summit lagi sekitar jam 9:30 waktu itu, 9:30 pagi, dan sampailah di puncak sekitar jam 10 pagi atau jam 10:30. Nah pas mau nyampe puncak nih, udah tinggal 5 meter lagi nyampe puncak. Temen gue ini belum naik-naik nih. Ada temen gue yang namanya Rian belum naik. Gue bingung kan, nih anak kok lama banget istirahat atau gimana. Akhirnya gue teriakin lah, "Woi Rian, di mana? Udah bentar lagi puncak nih," gue bilang. "Iya tunggu Mil, tunggu bentar," kata dia. Lama gue tunggu, ada 15 menit. Akhirnya dia nyampe. Pas nyampe dia cerita sama gue, "Enggak, tadi gue tuh lamanya ada orang nyariin temennya," katanya. Gue lupa nama orang ini siapa, tapi dia cowok sendirian cariin temennya dari puncak, nggak ada. Dia lewat Cemoro Sewu. Sampai akhirnya dia turun lagi ke pos 5 Cemoro Sewu, nyari temennya nggak ada juga. Dan dia naik lagi sampai sebelum puncak dan nanya ke temen gue yang si Rian ini, yang namanya Rian, "Mas, lihat cowok sama cewek enggak? Ciri-cirinya begini." "Oh nggak ada mas. Masnya udah cari kemana?" "Saya udah cari ke puncak, nggak ada. Saya turun lagi ke pos 5 Cemoro Sewu, nggak ada juga. Makanya saya naik lagi." Sampai segitunya itu dia nyariin temennya. Di situ sih gue mikir ada yang aneh ya, karena kenapa lu nggak nunggu di tenda aja gitu, daripada lu sendirian kesono kesini takutnya hilang. Itu yang gue takutin. Dan akhirnya yang teraneh adalah ketika dia bilang, "Yaudah mas, saya mau tunggu di sini aja deh." Dia tunggu di jalur. Jadi jalur mau ke puncak itu kan kayak jalur setapak yang menanjak gitu ya. Dia mau tunggu di situ aja sambil duduk, udah. Itu bagi gue tempat nunggu yang aneh gitu. Kenapa lu nggak tunggu di puncak atau lu tunggu di tempat yang ramai? Kenapa lu harus nunggu di tengah jalur kayak gitu? Yang kita nggak tahu kan, entah temen lu lewat jalur situ atau enggak, karena banyak jalur dari puncak ke Boyem, dari puncak ke Cemoro Sewu itu benar-benar banyak jalur. Yang dimana di situ ada tanda juga di pohon-pohon cantigi, diplastikin putih gitu, itu jalurnya. Kalau misalnya nggak ada tanda plastik putih gitu, ya hati-hati aja. Terus udah dikasih polis lain juga di situ, mana jalur yang benar-benar sering dilewati, mana yang enggak gitu. Sekarang di Lawu udah kayak gitu. Itu yang aneh sih menurut gua. Dan akhirnya turun dari puncak ke Gupakan Menjangan itu sekitar jam, sampai di tenda tuh cepet, sekitar jam 12:30 siang. Cuma ya sayangnya siang itu hujan deras, dan hujannya nih nggak ada redanya. Jadi kami bingung mau turun aja atau bagaimana, karena kan resikonya pasti selalu ada ya. Satu, kalau misalnya tetap maksain turun ketika hujan, treknya licin, takut bahaya, dan pasti akan kena trek malam lagi. Trek malam di hujan deras dan licin, bisa bayangin deh gimana. Tapi option lainnya adalah ya udah kita semalam lagi di Gupakan Menjangan. Gue saat itu khawatir yang aduh semalam lagi nih. Gue takut sebenarnya, cuma ya udahlah demi kebaikan bersama. Ya sudah, malam minggu gue ngecamp lagi di Gupakan Menjangan. Dan sampailah minggu pagi tuh turun. Dan akhirnya rencana 3 hari 2 malam di Gunung Lawu menjadi 4 hari 3 malam di Gunung Lawu. Minggu pagi turun, sampai di base camp sekitar jam 3:30 sore. Biasa bersih-bersih, makan segala macem. Itu hujan turun lagi, disertai kabut. Dan sebelum maghrib tuh kita udah ready untuk pulang sebenarnya. Tapi ditahan sama orang base camp. Karena masih hujan dan ada kabut, jarak pandang itu sekitar 1-3 meter. Bahaya katanya kalau misalnya turun, licin, apalagi jarak pandang kabut seperti itu. Ya sudah, akhirnya ditungguin deh sampai hujannya reda, sampai kabutnya hilang. Dan reda-redanya itu jam 9 malam. Jam 9 malam udah mulai turun. Di mobil gue cerita sama anak-anak,
gue ngeliat ini segala macem, tapi ternyata yang mengalami itu cuma gue sama suami gue doang, yang lain alhamdulillah aman, apalagi sepupu gue nih. Tapi ketika cerita itu, sepupu gue tuh udah yang langsung mual-mual di mobil. Dia bilang, dia udah langsung sigap ngambil plastik, dia muntah-muntah air di situ, dan dia bilang, Mil, tolong pijitin ini gue leher di belakang, kata dia. Pas gue pijit, gue ikut mual juga. Terus di situ gue rasanya aneh aja, kok gue jadi ikutan mual. Biasanya orang bilang kalau misalnya kayak gitu tuh berarti dia lagi ketempelan. Ya gue mewajarkan sih, karena sepupu gue ini kan posisi lagi haid gitu. Dan dia tuh muntah benar-benar real air, nggak yang dia makan. Padahal dia makan bareng gue kan, tapi makanannya itu nggak kemuntahin gitu. Ya udah, akhirnya gue bacain di situ ayat kursi apa segala macem gue bacain. Alhamdulillah mualnya udah hilang, tinggal kondisi badan yang lemes, dan akhirnya ya udah istirahat. Sampai lagi di Tangerang kita tuh jam 10 pagi di hari Senin, yang mana mau nggak mau hari Senin itu ya udah gue cuti gitu. Padahal rencananya kan nggak cuti. Jadi itu guys cerita gue ketika gue di Gunung Lau. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Milda. Masih banget nih Milda udah cerita lagi di Lentera Malam untuk yang kedua kalinya nih. Iya bener 2 kali, Sebelumnya main sama-sama. kemana waktu itu? Gunung Gede waktu Gede itu. via Putri ya? Iya, via Dan Putri. sekarang via Lawu. Karena gue tahu Lawu itu salah satu gunung Mistis. sakral di Indonesia. Iya, Itu momen apa sih? Momen liburan aja? momen liburan aja. Iya. Yaudah nih, sekarang gue mau tanya-tanya tentang pendakian lu itu ya. Boleh, Kita boleh. masuk tanya jawab ya. Mm-mm. Nah, untuk yang ade lu kan ternyata headnya malah di jalur ya, di pos 2 ya. Iya, heeh. Dia itu sempat ngeliat yang di pohon itu ya, yang asap putih atau Dia bilang putih-putih deh. putih-putih. Iya, itu Tapi dia nggak sepupu jelasin sosoknya kayak apa. Nggak jelas. Karena posisi ketika dia bicara seperti itu, gue di dalam tenda kan. Nah, yang nanggepin ya teman-teman cowok yang lain gitu. Iya. Entah teman-teman cowok gue nih menenangkan atau bagaimana, tapi bilangnya enggak, itu mah awan. Karena di posisi pos Gupakan Menjangan itu memang sudah setara dengan awan. Gitu. Oh, iya. Nah, ini untuk yang agak dramatis ya pas lagi dicerita lu ya. Untuk sosok laki-laki yang lu lihat di pohon cantigi ya. Itu dia ngirim pesan ke lu kayak lewat batin atau kayak ngomong langsung gitu, denger suaranya atau kayak gimana sih pas nyampein pesannya gitu? Apa lu cuman melihat ekspresinya aja minta tolong gitu? Gue lihat ekspresi. Lihat ekspresinya? Iya. Seolah-olah dia minta tolong. Iya. Tatapannya sendu, bener-bener sendu. Kalau gue lanjutin tadi, gue yang ada bisa nangis gue. Soalnya sedih, berasanya sedih. Dan Lu bisa rasanya sampai itu ngerasain nyampe. kayak gitu ya, ngerasain yang dia Iya. ituin ya? Iya, rasanya nyampe. Itu kalau ini asumsi lu aja ya, asumsi lu itu pendaki yang hilang atau kayak gimana sih? Pendaki yang hilang, Pendaki yang hilang. meninggal di situ. Paling segitu aja kali cerita dari lu ya Mil ya. Thank you banget nih Mil udah cerita di sini. Ya, Dan gue mau sama-sama. ngingetin lagi nih buat teman-teman yang suka horor. Mm-mm. Sekali lagi gue ngingetin main-main ke YouTube-nya Milda. Channel Mil sekali lagi gue. Mil. Apa Mil? Channelnya Mil? Jadi gue ada channel YouTube, nama channelnya Story Miku. Di situ kontennya sama horor juga. Tapi kami bertujuan membuat konten itu bertujuan untuk netizen atau para penonton tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu. Oh iya. Di situ ada interaksi, ada cerita mistis juga. Pokoknya kami buat biar biasanya kan, takut nih horor terus kemana-mana gitu. Nah itu kami kemas biar tidak ada rasa takut seperti itu lagi. Iya, Dibuat have fun aja deh. Karena gue sempat nonton salah satu konten lu bisa ini ya apa? Mediasi namanya ya. Mediumisasi. Mediumisasi namanya ya. Waduh, itu rasanya kayak apa Mil? Rasanya anjing. Karena yang gue sempet nonton gak cuma lu aja yang bisa masuk ya, temen lu juga bisa ya. Iya. Ya, pokoknya kalau teman-teman penasaran mampir-mampir aja ke YouTube-nya Milda. Sekali lagi Miku, di Story Miku ya. Story Miku. Story Miku searching aja. Nanti gue taruh linknya di deskripsi sama sosial media lu yang Boleh. lain. Untuk IG-nya @story.miku. Oke. Nanti mampir-mampir dan sapa-sapa Milda lah. Oke Mil, sekali lagi thank you udah Iya. share cerita di Lentera Sama-sama. Malam. Jauh-jauh dari Tangerang ya. Iya. Tangerangnya yang sangat jauh lagi, yang di ujung. Bukan Tangerang kota. Yaudah Mil, thank you sekali lagi. Gua Adit, Milda, Lentera Malam. Bye. Bye.